Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yuk kita terangin dulu. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu lebih mulia, lebih afdol daripada pribadi orang mukmin pengikutnya. Kenapa kok Allah ngomong gitu ya? Kenapa begitu? Karena ternyata nanti ada yang belum bisa menghargai Rasulullah, nabinya sendiri. Artinya ada umat Nabi Muhammad yang justru malah kurang menghargai pribadi Rasulullah SAW sendiri. Padahal umatnya, maka Allah langsung ngomel. Ya. Dan hal ini juga pernah terjadi. Rasulullah ngomel kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta ahabbun nasi ilayya ba'di, engkau adalah manusia yang paling kucintai setelah diriku. Langsung Rasulullah mengatakan, la ya Umar, no way wahai Umar. Dan Umar bin Khattab bingung, bagaimana ya Rasulullah, aku adalah manusia yang harus kau cintai sebelum dirimu. Masya Allah, gitu ya. Jadi Bapak-bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Umar bin Khattab mengatakan engkau manusia paling kucintai setelah diriku, artinya kalau aku punya duit pengen beli cireng, ya, ternyata kata Nabi, wahai Umar kasih ini, bantu anak ini, maka kita boleh jadi harus bantu. Kalau kita mikirin diri kita mah jangan cireng aja kan gitu. Berarti Rasulullah harus lebih utama dicintai daripada diri kita sendiri. Begitu. Dan ini tidak bicara tentang cuma sekedar syariat yang dibawa, tapi bicara langsung pribadinya sendiri. Itu yang pertama. Makanya katakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama, lebih mulia dari di kalangan orang-orang mukmin daripada pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika lagi mau berhijrah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, gerak itu apa gerak? Yuk kita buru-buru hijrah. Kalau kita nggak keluar rumah hijrah, nanti rumah ini akan dikepung. Kata Rasulullah apa? Tar dulu, belum diperintahkan. Begitu tar dulu, nggak lama kemudian orang-orang pemuda-pemuda kafir Quraisy datang ke Rasulullah, mengelilingi rumah Rasulullah dengan membawa pedang yang terhunus. Ya, begitu semua dikepung oleh orang-orang yang membawa pedang, baru Jibril turun mengatakan, ya Muhammad, now is the time. Nah begitu. Sekarang adalah waktunya. Now is the time. Now is the time. Akhirnya kata Rasulullah, ya ayo Abu Bakar kita hijrah. Aduh, kata Abu Bakar, koma akhirnya. Kenapa? Tadi belum dikepung, katanya entar. Sekarang udah dikepung, kita berangkat. Iya. Sebentar Rasulullah, biar saya dulu yang buka pintu. Kenapa? Kalau ditebas pedang, saya terlebih dahulu ditebas. Jangan sampai engkau. Tuh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa memposisikannya. Indah apa tidak?
Kira-kira mohon maaf ini Pak, kalau Bapak sama Nabi nih lagi di rumah, terus mau hijrah, kira-kira Bapak duluan apa Nabi? Kira-kira Nabi, kau kan Rasul, bukan karomah doang, mukjizat. Maaf ya, duluan lah. Saya mah karomah kagak, mukjizat kagak. Kali begitu, oh enggak, Abu Bakar Siddiq enggak. Begitu masuk ke Gua Thur untuk bersembunyi, langsung sebentar ya Rasulullah, saya mau ngecek ada enggak ini lubang-lubang ular. Pasti lihat, cek ada lubang ular. Akhirnya masuk, ditutup lubang ular, kemudian Rasulullah monggo silakan. Begitu Rasulullah masuk, itu digigit kaki Abu Bakar Siddiq sambil ditahan nangis cucur air mata, sampai seperti itu mengamalkan an-nabiyyu aula bil mu'minina, Nabi lebih utama daripada orang mukmin, di kalangan orang mukmin daripada pribadinya diri sendiri. Bahkan bapak-bapak hadirin, udah mulai panas nih. Udah mulai panas. Panas sama lembing. Sini kayak pengantin sunat. Di belakang kelihatan. Di belakang ini. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau buka surat At-Taubah ayat 24, kita akan dapati jika ada manusia yang lebih kita cintai daripada Rasulullah SAW, maka orang itu pada hakikatnya sudah masuk kategori fasik. Bukan saya yang ngomong, Al-Quran. Buka surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan, jika orang tuamu, anak-anakmu, saudara kandungmu, istrimu, ya, istrimu pasangan hidup sama ya, istrimu, keluarga besarmu, harta yang kau kumpulkan, bisnis yang kau takut rugi, rumah yang kau cintai, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, tunggu waktunya sehingga Allah memberikan keputusan atau azab. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang fasik. Maka Rasulullah SAW menurut Quran, menurut hadis tentang hikayat tentang Umar bin Khattab, ya, harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Begitu ya. Siap embargo apa Ustaz? Prancis menghina Rasul. Oh gitu ya. Nah, bapak-bapak hadirin, ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kira-kira Pak Ustaz, ini ayat an-nabiyyu aula bil mu'minina untuk apa? Saya mau nanya dulu. Bapak-bapak hadirin, mau nggak kita dianggap saudaranya Rasul, dianggap keluarganya Rasul? Jangan bilang-bilang siapa ya. Ini beneran ini mah. Ya, mau nggak dianggap ahlul bait? Ahlul bait. Saya kasih tahu caranya. Karena kenapa? Ini memang rada-rada dirahasiain. Ya. Lihat bapak-bapak hadirin, ada namanya anak itu ahlul bait tidak? Ahlul bait. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihi salam bikin perahu di satu gunung, namanya Gunung Judi. Bikin perahu, kemudian pengikutnya semua suruh masuk ke perahu. Begitu perahu suruh masuk ke perahu, anaknya kagak ngikut. Betul nggak Bu? Betul nggak anaknya nggak ikut Nabi Nuh? Betul. Ibu tahu dari mana? Emang hadir? Emang tidak absen kagak ada? Ya. Jadi Nabi Nuh anaknya kagak ngikut ke perahu. Akhirnya begitu banjir datang, terus perahu udah mulai berada di air, terus anaknya naik pohon. Saya nggak di Al-Qurannya nggak disebutin Pak, apa pohon mangga, apa pohon jambu, saya nggak tahu. Tapi pokoknya saya naik pohon gitu anaknya. Begitu naik pohon kan mau banjir tuh, langsung teriak Nabi Nuh. Dalam Al-Quran surat Nuh mengatakan, Rabbi innahu min ahli. Ya Allah, itu kan keluarga saya. Kata Nabi Nuh kepada Allah, tertuju kepada anaknya, ya Allah, itu keluarga saya. Rabbi innahu min ahli, atau ahlu baiti. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu laisa min ahlika, itu bukan keluarga besarmu.
Innahu amalun ghairu salih. Itu amal yang tidak soleh. Surat Nuh, cek di Al-Quran. Jadi bapak-bapak hadirin, alhamdulillah, ternyata kita mungkin yang secara darahnya, ini makan kalau yang secara darah lebih utama lagi, yang secara darah, secara biologis mungkin bukan keturunan Rasul, tapi pengen banget jadi dianggap keluarga besar Rasul. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ada dalilnya? Mana itu tadi Nabi itu anaknya kagak dianggap. Jelas? Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, Salman min ahli, Salman keluargaku. Padahal Salman orang Iran, bapaknya kagak nyambung, sukunya kagak nyambung, bahasa kagak nyambung, silsilah dari mana kagak nyambung, dari biologis kagak nyambung, tapi dikatakan Salman bin ahli. Nah gitu. Kok bisa Pak Ustadz kita dianggap keluarganya Rasul? Yes. Tadi doa begitu banyak tentang bagaimana minta mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Orang yang dapat syafaat yang paling pas adalah orang yang paling dicintai. Kalau kita udah dianggap anaknya oleh Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kalau kita emang perlu amat emang syafaat, insya Allah digelondorin syafaat. Yang kedua, bapak-bapak hadirin, di hari kiamat nanti Rasulullah membawa bendera, kita pengen ngikut sama beliau di bawah benderanya Rasulullah, betul? Tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin. Amin. Kan begitu itu kalau lagi tarawih, doa kamilin. Artinya insya Allah potensi ini bisa. Cuman satu, jangan bilang siapa-siapa, amalin dulu. Bapak-bapak hadirin, ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Salman bin ahli, Salman keluargaku. Kenapa demikian? Lihat balik lagi ke ayat tadi, Nabi lebih utama dalam kalangan orang mukmin daripada dirinya sendiri. Sekarang lebih utama, posisinya posisi apa Pak Ustaz? Lihat terusan ayat ini. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian, ibu-ibu orang mukmin. Makanya kalau kita ngomong Aisyah, Siti Aisyah, kita suka ngomong Ummul Mukminina Aisyah, betul? Betul apa tidak? Kalau kita baca hadis an Ummil Mukminin, dari ibunya orang mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau istri-istri Nabi dianggap emak kita, dan Nabi Muhammadnya apa? Baba kita mulaiin apa kata? Dimulaiin apa kata? Tapi kan bukan baba kita biologis. Yes, Salman Al-Farisi juga bukan biologis, tapi baba ideologi. Maka kita harus betul-betul merasa kita adalah anak ideologinya. Apa arti anak ideologi? Kita harus mengakui ideologinya Rasulullah, dan kita harus mengikuti ideologinya Rasulullah kalau kita mau dianggap anak daripada Rasulullah SAW. Apalagi kalau cek and recheck ternyata nasab kita nyambung, maka kudu menjaga ideologi ini karena betul-betul kita anak ideologi. Betul Pak ya? Subhanallah. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mampir Quran sudah, hadis sudah, kita melihat pengalaman para ulama, pengalaman para kiai. Seluruh pimpinan pondok pesantren seluruhnya, insya Allah mereka itu tetap akan dibimbing guru ngajinya, walaupun guru ngajinya telah meninggal ataupun belum meninggal, tapi dibimbing. Walaupun kalau kita nanya ke gurunya kagak begitu, tapi itu bimbing kita. Kalau seorang pimpinan pondok lagi puyeng, aduh bagaimana ini, bagaimana gini, datang dalam mimpi, sabar. Yang bisa datang begitu karena ada urusan sayang, betul tidak? Anak punya masalah, orang tua datang nggak dalam mimpi? Datang. Ada anak Pak, seorang anak mau menikah, dia lahir dalam kondisi yatim, kagak tahu emaknya, kagak tahu bapaknya, taunya cuma dipotong doang, ya. Tiba-tiba begitu mau menikah, dua-duanya datang. Kemudian nangis, kenapa?
aku didatengin yang foto ini foto itu baba anak emak kita. Tuh, jadi bapak-bapak hadirin, kalau datang orang tua kita dalam mimpi kita, itulah kasih sayang orang tua kepada kita. Ketika kita, jadi tadi disebutin nama pondok saya di Gontor itu yang almarhum kemarin Pak Syukri, itu beberapa kali datang ke saya kalau saya lagi ngebangun bangunan, begitu ngebangun udah selesai, Pak Syukri datang senyum, gitu. Tapi kalau Pak Hasan lagi, emang gayanya begitu. Ustaz Hasan datang lagi, kalau saya lagi males, lagi foto, semangat, zikir banyakin, banyak baca Quran, itu Pak Hasan. Subhanallah bapak-bapak hadirin, saya kadang-kadang bingung, kenapa kok guru-guru kita kok selalu datang dalam mimpi, dan itu seperti itu. Saya sama orang Keranggan, sepupu saya, megang pondok Fatimiyah. Lagi puyeng sama pondok, kesal sama guru kali ya. Guru diajarin susah, ke belakang telat, akhirnya di mobil kabur ceritanya. Baru sampai Cibubur ngantuk, minggir, tidur, kiainya datang, pulang. Siapa kita yang balik lagi? Bapak-bapak hal itu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak bapak enggak? Kalau kita betul-betul saat ini betul-betul memegang amanat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan datang dalam mimpi kita karena beliau dianggap ayah kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, buku 1 bab akhir bab mimpi, Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam," siapa orang berjumpa aku dalam tidurnya, maka itu aku. Dan siapa yang bisa datang? Yang datang hanyalah orang yang menganggap Rasul betul-betul ideologinya bagaikan ayahnya. Jadi kita ini anak ideologi. Mudah-mudahan habis pengajian ini, habis maulid ini, ada yang nyantol, diamalin. Mudah-mudahan nggak lama setelah ini Rasulullah akan datang dalam mimpi kita. Jadi kesempatan untuk jadi anak bisa. Anak apa? Ideologi. Pak Ustaz, anak ideologi menghargai orang tua sendiri sama ideologi sama nggak Pak Ustaz? Yes. Kita mesti berbakti kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara berbaktinya? Yuk lihat ideologinya. Bapak-bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana lalu ideologi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama kali Rasulullah berdakwah secara terus terang berada di Bukit Sofa. Kemudian dikumpulkan ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani kumpulin. Setelah kumpul, kemudian Rasulullah berpesan, jaga diri kalian dari neraka, jaga diri kalian dari neraka, jaga diri kalian dari neraka. Begitu kata Rasulullah. Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Alihada jama'tana, tabban laka ya Rasulullah." Begitu ya. Cuman gini doang, cuman bilangin cuman selamat dari neraka, ngomong gitu doang, celaka. Akhirnya turunlah surat Tabbat yada abi lahabiu. Tuh. Jadi kalau kita mikir, apa sih pesan Rasulullah? Rasul, ingat ada Rasul, ada Nabi. Nabi Muhammad pasti Nabi. Rasul bukan? Rasul apa Nabi doang? Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi Rasul. Rasul apa sih? Apa bedanya Nabi? Nabi asal kata An-Naba. Surat An-Naba, memberi kabar, ngasih tahu. Ustaz. Kalau Rasul, utusan. Kenapa diutus? Diutus kepada orang yang ada orang kafir di situ. Pokoknya kalau ada namanya Rasul, pasti diutus di situ ada orang kafir. Nah, bapak-bapak hadirin, kenapa Rasul diturunkan? Untuk menyelamatkan jangan sampai orang masuk ke dalam neraka. Maka tidak ada satu Rasul pun kecuali mereka terjemahannya juru selamat. Nabi Isa, Nabi apa Rasul? Rasul, berarti Nabi Isa juru selamat. Tapi yang juru selamat bukan cuma Nabi Isa, Nabi Muhammad juru selamat, Nabi Nuh juru selamat. Pokoknya yang namanya Rasul itu dinamakan juru selamat. Gitu. Kita terusin lagi. Bapak-bapak hadirin di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Laron dan kawan-kawan mengingatkan saya kepada satu hadis. Jadi Rasulullah pernah ngumpul begini, Pak. Terus bikin api unggun.
karena nggak ada lampu. Yang dulu kan di zaman Nabi belum ada PLN, Pak. Kemudian Nabi bangun, terus gini-gini, gitu. Karena kenapa? Karena yang namanya binatang-binatang begini, ya, itu paling senang dengan yang terang-terang. Kalau di tengah-tengah sawah gitu ya, kayak gini, lampu-lampu, ya, pada senang situ main situ. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah gini, sahabat kan pengen bantu, ya Rasulullah ada apa? Nggak, diam, awas. Ya Rasulullah ngapain? Rasul menatap sahabat sambil menatap dengan hatinya dan mulai menyucur air mata. Ya Rasulullah kenapa? Tahu gak kalian? Tugas saya diutus oleh Allah ingin menyelamatkan kalian seperti aku menyelamatkan binatang-binatang ini dari terbakarnya api. Akhirnya sahabat semuanya menangis. Ya Rasulullah salamun alaik asya'ni wal daraji ya Rasulullah salamun alaik. Masya Allah. Wal daraji atfatay ya jiratal sahabat nangis, ya Rasulullah, terima kasih Engkau membimbing kami sehingga kami selamat dari neraka, ya Rasulullah. Maka Abu Bakar, Umar bin Khattab, maksud saya Umar bin Khattab ketika mengatakan engkau adalah orang paling cintai setelah diriku, atau Rasulullah, no way, aku harus kau cintai. Tapi bagaimana aku mencintai dirimu? Belum bisa, aku enggak bisa, aku baru dirimu. Sampai 3 kali. Setelah itu, paham Umar bin Khattab. Maksudnya adalah, kalau secara ideologi, cek siapa yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau Rasulullah tidak diutus, kita selamat tidak dari api neraka? Tidak. Siapa yang diutus untuk memberitahu kita bagaimana supaya selamat? Rasulullah. Yang kedua, hidup akan berkah. Melalui mana keterangannya? Melalui perkataan Rasulullah. Betul dari Allah, tetapi melalui Rasulullah. Terus bagaimana hidup kita tentram, damai, abadi dan jaya? Dari Rasulullah. Lalu kita kenal kedamaian, kebenaran, keadilan dari mana? Dari Rasulullah. Maka dipikirin secara ideologi, tenang, betul. Kalau kita sayang pada diri kita, apakah kita bisa menyelamatkan diri kita dari neraka? No. Apakah kita bisa menyelamatkan dan memberikan hidup kita berkah tanpa bimbingan Rasul? No. Akhirnya langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilayya. Engkau adalah manusia paling kucintai setelah diriku. Dipeluk Rasulullah, menangis menyucurkan air mata, baru sadar bahwasanya kedudukan Rasulullah itu lebih utama daripada diri kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Oleh karena itu Bapak-bapak hadirin, kalau kita pengen selamat dari api neraka, itu adalah tujuan Rasulullah SAW. Ini kita satu RT ya, satu RT Bapak-bapak dikumpulkan dalam maulid ini, insya Allah punya tujuan supaya satu RT ini kagak ada yang ketinggalan di neraka. Mudah-mudahan satu RT ini kagak ada yang ketinggalan di neraka, sehingga masuk surga semuanya bareng-bareng. Sebagaimana Allah kumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita dalam surganya. Amin. Oleh karena itu saya mau nggak nih? Oke, kalau gitu coba tolong amanat ini bisa dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Rasulullah itu punya cita-cita satu, jangan sampai ada umatnya satupun yang masuk neraka. Kalau memang kita ngaku cinta sama Rasul, ada orang ngeselin kita, tetangga ngeselin kita senang keroncong, tetangga senang dangdut, bengawan sok duk tak di kumaha ada ieu mah riwayat muin duk tak aduh kacau ini ya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis mengatakan tidak akan selamat seorang yang masih mengganggu tetangganya. Kalau tetangganya terganggu dengan dirinya, ya, maka orang itu tidak akan selamat dari neraka.
terus kita bisa memaafkan dia. Ya Allah, saya memang terganggu dan betul dia tidak selamat dari gangguan ini, tapi karena saya sayang sama Rasul, saya bisa menyelamatkan salah satu umat Rasul dari neraka, maka saya ridhoi, saya akan rubah. Tadinya aku fans roncong, sekarang dangdut, nggak apa-apa atas nama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak? Berat lah. Sekarang pertanyaannya, mau nggak ngegembirain Rasul? Cinta nggak sama Rasul? Tetangga kita itu umat Nabi Muhammad juga, selamatkan dia, Masya Allah, selamatkan dia. Saya kalau sama anak santri-santri itu, anak-anakku, aku cinta kalian semua, aku cinta kalian semua. Aku berusaha sekuat tenaga saya agar kalian bisa menjadi orang yang sukses. Anak-anakku, aku cinta kalian karena kalian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak peduli kamu dari mana, saya tidak peduli kamu pintar apa tidak, saya tidak peduli siapa. Selama engkau umat Nabi Muhammad dan masuk pondok ini, maka saya cinta kalian atas nama cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngeselin, terserah. Selama dia umat Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Bener Pak, yang ngeselin banget gitu ya. Alhamdulillah, anak saya di kamar tidur, itu santri naik plafon, ginsu, rubuh semua ginsunya, cebuah, besi-besi pada begitu Pak. Subhanallah, kalau bukan pertolongan Allah, itu anak saya udah mati. Kalau melihat fotonya, mati itu Pak. Karena besi ini plafon udah karatan, langsung ada di pala anak saya yang baik, di situ dotnya ada. Saya juga bingung, buah gitu Pak. Bocah santri naik ke plafon, buah. Gara-gara apa? Gara-gara jaket. Dia ada jaket cakep, didemenin sama kelas 2. Jaketnya punya kelas 3, disumpetin supaya nggak pada berputar, ditaruh di loteng rumah saya. Karena kenapa? Kagak bakalan datang. Lah tuh ada yang nekat satu ngejeblos nisan di bawah anak saya. Subhanallah, teriak-teriak, dibuka nggak bisa, seluruh plafonnya hancur. Saya bilang saya nggak pernah marah. Orang tuanya datang, saya nggak marah. Kenapa? Kalau nggak ingat Rasulullah, gue emosi Pak. Ya, emosi. Tapi kita pikir enggak, dia masih anak-anak, dan sebagainya, enggak jadi masalah. Dan syukur alhamdulillah juga, anak saya enggak mati gitu loh. Kalau pakai logika nggak tahu, itu mau urusan Allah dan biarin ya, kita nggak usah dipikirin. Bapak-bapak hadirin, bapak-bapak ibu-ibu pun bisa. Ya ingat roncongan, enggak perut, yang penting jangan meroncong itu ya. Kita lagi senang, lagi tidur-tidur, Bengawan Solo. Saya mau orang Tasik, bukan orang Solo, ini Bengawan Solo, Bengawan Solo. Besok lagi Bengawan Tasik, gitu aja. Riwayat mungkin ya Rasulullah salamun alaik. Adem kita, insya Allah kita maafkan. Maka Rasulullah SAW akan tersenyum gembira melihat kita, dan bisa jadi kita dianggap betul-betul min ahli Rasulullah SAW. Begitu, bisa kira-kira? Bisa gitu ya. Anak ibu main ayunan, yang satu kata diajak, ya, terus nangis, kesel. Lu mau bagi nama tetangga kayak begitu? Gimana sih? Bagi ya anak saya, nggak boleh. Ya udah, atas nama cinta Nabi Muhammad nak pulang yuk. Tapi aku biarin. Atas cintaku Nabi, atas cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ideologi. Nah sekarang mungkin kita ini banyak ideologi campuran, yang salah masuk, ya, dipaksain segala apa itu namanya, manusia dari kerak. Pendapat siapa? Darwin, Kang Darwin gitu, Kang Darwin dari situ, dari Yahudi ya, Kang Darwin, manusia dari kerak dipelajari. Mana ada manusia dari kerak? Tapi bapak itu ngapain belajar Pak? Kalau nggak diapalin Pak Ustadz nanti nggak naik kelas, ya biarin dah, dibohongin banyak kita Pak. Ya, oleh karena itu maka kita belajar sekarang bapak-bapak hadirin yang simple, tujuan hidup yang haqiqi, pakai kof, haqiqi, tujuan hidup yang haqiqi. Coba saya pengen tahu ini jamaah dari Al-Jihad angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Al-Jihad fisabilillah. Pak, kita ngobrol dulu ya.
Kebanyakan orang kalau ngomong tujuan hidup, ditanya, apa tujuan hidup? Ibu, tujuan hidup itu apa? Masuk surga lah gitu ya. Kumaha gitu ya. Ibu teh di mana gitu. Kebumen. Kebumen teh gitu ya. Dari mana? Abdi teh di Kebumen, Pak Ustaz. Gitu. Kebumen sebelah mana gitu ya. Garut kan itu ya. Ibu, tujuan hidupnya apa, Ibu? Katanya Ibu tujuannya Kerawang. Bapak-bapak hadirin, ketika kita bicara masalah tujuan hidup, seringkali orang mengatakan tujuan hidup Anda apa? Beribadah, mengabdi kepada Allah. Itu mah tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah. Tujuan hidup bukan itu tujuan penciptaan. Kita diciptakan untuk itu, tapi bukan hidup. Karena semua yang diciptakan belum tentu hidup. Kalau dihidup udah pasti diciptakan. Oke, tujuan hidup ada yang bilang masuk surga lah gitunya gitu ya. Dari mana Ibu? Kebumen lah gitu ya. Bukan gitulah. Jadi bapak-bapak hadirin, banyak orang yang punya tujuan hidup karenanya ke sana. Betul atau tidak? Aduh, padahal tujuan hidup bukan begitu ya. Kalau saya naik kereta api, kalau kita mau naik kereta api Pak, masuk ke stasiun, kemudian ada bacaan loket, kita masuk ke loket, itu ditanya apa itu? Tujuan kan? Mas, tujuan mana? Cirebon. Oh, tujuan Cirebon. Jadi tujuannya Cirebon. Apa arti tujuan? Stasiun akhir dalam naik kereta api. Itu namanya apa? Tujuan naik kereta api. Tujuannya apa? Stasiun terakhir. Ada nggak tuh di tiket? Tujuan, ada ya? Tujuan Surabaya, tujuan Cirebon. Kalau bacaannya tujuan Cirebon, udah sampai Cirebon, turun apa enggak? Nah, terus tujuan Surabaya, Cirebon turun, namanya apa? Ire. Betul, Surabaya di Cirebon turun, gitu ya. Nah itu, jadi tujuannya adalah akhir hidup. Maka kalau ditanya apa tujuan hidup, stasiun akhir hidup kita di mana Pak? Dulu kita pertama kali hidup di rahim ibu kita. Masih ingat Bu? Oh, ingat. Masih ingat Pak? Enggak ingat. Sama Pak. Jadi ketika dulu kita di rahim ibu kita. Terus dari rahim keluar bayi. Habis bayi TK. Habis TK enggak. Lahir dulu di situ tuh. Lahir dulu di situ. Habis di situ bikin itu dulu, bikin apa namanya? Bikin akte lahir dulu. Habis bikin akte lahir baru TK. Karena nggak bisa masuk TK kalau nggak ada akte lahir. Ya. Habis akte lahir TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya anak, nikahin anak, gendong cucu, sakit pinggang, terus apa lagi? Bawaannya pengen lonjor, ya satu, mana yang berlonjor dua, iya itu, tuh tiga, gitu ya. Habis belonjor, nggak kuat pinggang, begitu selesai sallallahu alaihi, iya, yang udah ntar kita lihat itu ya. Habis itu pas sakit pinggang, dengkul, encok dan sebagainya, SMS semua gitu. Gimana ente? Ada gula enggak? Ada kunyit. Maksud saya diabetes. Wow, begitu ya. Nah, kalau udah 60 ke atas ngomongannya, gula aja diabetes Pak. Kalau kita mah udah masih muda, ngopi, ada gula enggak? Kalau ngomong kayak gitu sama nenek-nenek, ada gula enggak nek? Kagak, gemar mati. Gitu jawabannya. Karena ngomongannya SMS semuanya penyakit. Habis punya penyakit, dipanggil malaikat, dicabut, udahan. Nanti begitu hari kiamat hidup lagi. Jadi habis hidup lagi. Nah begitu di hari kiamat ada dua terminal, ada terminal A, terminal B. Kan ada terminal 1 untuk domestik, terminal 2 untuk luar negeri gitu ya. Nah kalau di sana ada juga ada terminal surga, ada terminal neraka. Ya tergantung amalan gitu ya. Nah Bapak-bapak hadirin, begitu di hari kiamat, misalnya masuk surga, habis masuk surga hari kiamat kemana lagi? Hidup. Habis hidup di surga, di mana lagi hidupnya? Habis. Berarti stasiun kita di mana? Stasiun hidup kita di terakhir hari kiamat. Jadi kalau ditanya, Mas, tujuan hidup kita apa? Hari kiamat.
baru benar. Ya, anggap aja ditanda di loket. Tujuan hidup kita hari kiamat. Lalu dunia ini tempat apa? Dunia ini bukan tempat transit, bukan. Kalau transit orang bawaannya pengen WC, ya, pengen ngisi pulsa kalau transit. Nah, jadi bukan tempat transit tapi tempat belanja. Tempat belanja. Lah kita pengen di hari kiamat di surga punya istana. Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah." Siapa orang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Lah kalau kita di sini kagak belanja, kagak ngapa-ngapain, surga masuk aja ketemu malaikat. Malaikat, ya, itu saya nomor spanduk saya, nomor itu saya gini. Oh iya, di sini deket-deket. Wah, teman-teman yang punya istana, suka juga ente. Wah, makan barangan gitu ya. Ternyata sampai sana ada batan gang buntu. Pas gang buntu kata malaikat, yang benar di mana surga saya? Dah di sini. Nah ini bacanya pasos pasum. Ya, dari kata surga kalau taruh di pasos pasum, terus dikasih tikar doang begitu Pak, sama bantal atu. Ya Allah, kayak orang tidur di pos ronda. Surga sih alamatnya, cuman kan ya begitu. Kayak gitu. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin, sampai-sampai Siti Asia, istri atau selir atau istri daripada Fir'aun, berdoa, Rabbi ibnili baitan fil jannah. Bangunkan aku istana di surga, bangunkan aku istana di surga. Belanjanya di sini. Siapa orang membaca tasbih, Allah akan tumbuhkan satu pohon. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah. Lihat, tasbih kagak, sedekah kagak, takbir kagak, syukuran kagak, sholat asal makmum, baca ta'awudz, Allahu akbar, gimana aja makmum atuh. Tanggungan imam, Allahu akbar, kita mau dilu Sami Allah man hamidah, kumaha we, ya, penting mah sholat lah gitu. Assalamualaikum, kali itu nya, sok itu. Kemana nih kali itu? Oke, sekali itu. Masuk surga, masuk, bener Pak, gitu. Cuman kan ya pasos-pasos kasih tikar doang, biar kata surga juga kan enggak enak. Bapak-bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa bertasbih punya kebun. Bapak-bapak jangan ngomong, jangan dengerin bini-bini, jangan dengerin dulu. Kalau bapak-bapak punya bini bawel, bapak sabar akan diciptakan sebagai bidadari. Tapi kalau bapak-bapak, bapaknya bawel, bininya sabar, mohon maaf, bidadari bapak cuma dia. Siapa Ustaz? Ya bini. Ya, kata laki-laki. Ya lagi Ustaz, kagak yang lain. Ada. Nah gitu. Maka beruntunglah bapak-bapak yang punya bini bawel. Ya, habis pulang sini, bapak gini, terusin ya Allah, alhamdulillah gitu aja udah. Jangan bilang bini. Iya. Coba di sini yang bawel siapa? Nggak ngaku ya. Iya lah di sini mau nggak ngaku, ntar di rumah baru. Ada Pak, ibu-ibu di asal ngaji itu dia. Pas di rumah, di rumah. Gimana gitu ya? Ada di rumah bawel, di luar bawel, di dalam lebih bawel. Jadi bapak-bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fasilitas-fasilitas itu belanjanya di dunia. Ya. Siapa yang sholat duha di sana, tahajud di sana, kan gitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mohon maaf, surganya surga spesial yang tinggi dan bersama para nabi kalau doyan tahajud. Emang Ustaz, kalau yang fasilitas tertinggi apa tuh namanya, tiketnya apa? 3 surat apa itu ya? Surat Sajadah kayaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Surat Sajadah ya. Bunyinya apa itu? Wah, lupa ayatnya. Bunyinya begini, pokoknya terjemahannya begini. Jadi jazaa bima kanu ya'malun, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun. Tuh. Maka tiap orang tidak tahu apa yang akan dia berikan, apa yang Allah sembunyikan buat dirinya di hari kiamat. Jadi ada surga, itu surganya eksekutif, dan surga eksekutif itu dirahasiakan. Artinya kalau di dalam surga itu, kalau ada surga, di sana ada bidadari, di sana ada sungai mengalir di bawahnya, di sana banyak buah-buahan, di sana ada jahe, di sana ada. Nah itu buah apa namanya yang disebut itu surga bisnis Pak.
Tapi kalau surga eksekutif, mala ainun ra'at, mata belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah terbayang oleh seorang hamba, ya. Nah, apa? 3. Mereka yang bertahajud, mereka yang bersedekah, dan orang yang kalau berdoa rasa takut dan harap. Harap betul-betul karena Allah sangat maha kuasa, maha sayang, tapi takut karena betapa hinanya kita. Nah, itu 3 itu karcisnya. Nah, ya. Jadi orang yang semacam ini surganya surga eksekutif. Bersama siapa? Insya Allah di sana akan bersama para nabi. Surganya begitu. Nah, itu semuanya belanja di mana? Di dunia. Mohon maaf bapak-bapak hadirin, kalau yang tidak tahajud, nggak doyan sedekah, dan nggak doyan doa, mohon maaf, mentok-mentok bisnis. Ustaz, ada nggak yang di bawah itu? Ada. Surga apa namanya? Surga ekonomi. Surga ekonomi fasilitasnya apa? Satu orang itu 50, luasnya seperti 50 negara di dunia. Jadi satu orang bos deh. Itu yang ekonomi, Pak. Cuman jangan pernah berharap ekonomi, karena ekonomi itu buat alumnus api neraka. Jadi yang sholatnya nggak bener, yang puasanya nggak bener, masukin neraka sakor. Ya, masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena waktu di dunianya bukan pelanggan sholat. Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Yang bolong-bolong itu masuk neraka dulu. Neraka sakor, udah lama baru keluar dikasih jaket. Tulisannya alumnus api neraka. Baru masuk surga, ya, buka kitab Riyadhus Shalihin buku 2 bab surga, bab buku yang terakhir. Bapak-bapak hadirin ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat belanja tapi belanjanya unik. Dan tempat belanjanya umum. Maksud saya belanjanya besar. I could say this is like a big unique market. What do you say? Big unique market. Bukan cuma sekedar belanja, tapi big, besar. Apa maksud besar Pak Ustaz? Amal ibadah terbagi 2. Ada amal ibadah yang dinamakan ma'ruf, ada yang dinamakan amal ibadah soleh. Berbeda antara amalan ma'ruf dengan amalan soleh. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amalan ma'ruf. Walau antal akhaka biwajhin tariq, walaupun kamu berjumpa dengan saudara dengan berseri-seri. Jadi bapak-bapak hadirin, ma'ruf itu asal kata dari arafa ya'rifu, artinya mengetahui atau diketahui. Al-ma'ruf diketahui. Jadi perbuatan yang udah ketahuan bahwa itu bagus, belum lihat di hadisnya, belum lihat di Qur'annya, tapi semua orang sepakat bahwa itu amalan bagus, sudah lumrah, sudah umum, nah itu dinamakan amalan ma'ruf. Rasulullah mengatakan, walaupun cuman, berarti ini yang ma'ruf contohnya, walaupun cuman berjumpa dengan saudara dengan muka berseri-seri. Misalnya ada orang lewat, terus kita lewat, gitu dong tuh, gimana Pak? Gitu ya. Pagi Pak, siang, iya. Siang Pak, malam, gitu ya. Nah itu sedekah itu. Itu dinamakan amalan ma'ruf. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, coba kalau kita berjumpa di jalan, disenyumin doang, sama ditegur sapa, mana lebih berasa enak? Kalau sih, gimana Pak, sehat, Masya Allah, gitu. Itu ditegur, anak, gitu ya, nyengir lagi gitu ya. Itu bagusan yang mana itu? Lebih terasa yang mana? Ditegur ya. Nah, baru ditegur baru kelihatan Pak. Bapak-bapak hadirin, tegur ma'rufnya di Jawa berbeda dengan ma'ruf di Cikarang, berbeda dengan ma'ruf di Sunda. Kalau bapak di Jawa, yang ma'ruf ditanya kabar, Mas, dia kabarnya, Abe, saya, nah, gitu kan, di Jawa. Kalau datang ke Cikarang, jangan ngomong apa kabar Pak, nggak cocok. Orang Cikarang medis ditanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah, gimana, sehat semua? Sehat. Abang-abang saya itu anak-anak sehat? Sehat. Sehatan di sini mau ditanya, betul apa tidak? Di Cikarang mau ditanya sehat. Jangan, kalau di Jawa, gimana Bang, kabarnya Bang? Gitu, kabar apaan sih? Digituin. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Itu kemarin ketemu siapa yang kecil itu? Itu anak saya yang kecil. Oh, di rumah, iya.
sehat semuanya itu, sehat. Nanya doang Pak, sebenarnya enggak dia masuk masak nggak usah, jangan terus itu kan basa-basi. Basa-basi itu bohongan sebenarnya. Kalau di Sunda tidak nanya apa kabar, tidak nanya medis. Kalau di Sunda mah yang ditanya baik apa tidak. Oh, kumaha, damang, damang sadaya, damang Pak. Di Sunda mah ditanya baik apa tidak. Kalau di Jawa ditanya apa kabar, kalau di Cikarang gimana, sehat, kan gitu. Nah yang ma'ruf di sini beda, yang ma'ruf di sana beda. Nah ini namanya ma'ruf. Jadi kira-kira banyak nggak tuh perbuatan ma'ruf yang kita lakukan? Nah yang kayak begitu dicatat pahala. Makanya kita mesti bisa hidup bersosial. Janganlah sosial, tapi sosial. Kalau sosial kita, udah yang hidup. Padahal mau proyeknya belum berhasil, supaya nggak diminta nih. Kembali puyang ini, tadinya mau pinjam duit, kembali puyang nggak jadi dah. Padahal malah kita banyak proyek nih, gitu. Puyang, nah itu namanya sosial beneran itu jangan ya. Kalau sosial, gimana bang sehat? Alhamdulillah. Mak gimana mak? Baru ketemu sehat. Alhamdulillah, masya Allah mak udah tua banget itu. Berapa umurnya? 78. Sekarang di mana? Ada di mana? Kuburan. Ya Allah, kok tetap dibilang sehat? Ya sehat di kuburan. Ya Allah, itu beda-beda. Di Arab pun beda. Kalau kita mampir ke Libanon, apa kabar? Dia akan mengatakan syubadat. Tulisannya ayyu syai'in bada laka. Artinya, apa yang tampak pada dirimu hari ini? Orang Libanon gitu, bukan apa kabar. Macam mana apa yang tampak pada dirimu? Orang Libanon. Kalau kita masuk ke Palestina, akan dia mengatakan shlona. Apa artinya? Ayyu syai'in launuka. Apa warnamu hari ini? Warna apa? Apa warnamu? Alhamdulillah baik. Jawabannya sama, alhamdulillah baik. Kalau datang ke Saudi, itu akan ditanya apa kabar? Kaifa haluk? Kaifa halak? Alhamdulillah. Datang ke Lebanon, syubadat. Datang ke Palestina, ishlona. Datang ke Mesir, lain lagi datang ke Mesir, dia akan mengatakan izzayak. Izzayak itu artinya cuman kau. Baik lah bang. Baik lah kau ya. Baik lah kita orang ini ya. Macam itu orang Batak kan. Nah, gitu. Jadi Mesir itu macam orang Batak di Indonesia itu, bahasanya macam itu dia. Besar pula suara dia kan. Beda lah itu. Kita lagi di mana nih? Saya kira kita lagi di Medan. Saya lupa. Iya. Jadi begitu kita ini. Jadi berbeda ya. Nah, itu namanya ma'ruf Pak. Ya, Rasulullah mengatakan, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslim, jangan pernah engkau malu untuk memberi tetanggamu makanan walaupun cuma kikil. Nah di Arab kikil, kalau di sini mungkin semur jengkol gitu ya. Jangan malu untuk memberi makanan kepada tetanggamu walaupun semur jengkol, semurnya doang, jengkolnya kagak. Nggak usah, nah begitu. Yang malu di sini bukan kikil.